Quran surat Al-Maidah ayat 70. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekiranya kita sering seperti ini, nanti jadinya kita punya indeks Al-Quran. Mungkin tidak dihafalkan, tapi setidaknya tahu bahwasanya di Al-Quran ada penjelasan beberapa fenomena kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Mereka kufur kepada hari akhir, mereka kufur kepada kitab-kitab, para malaikat dan para rasul. Baik, selanjutnya kita baca keterangan penulis. Di sini beliau mengutip sebuah syair. Dan di antara syair jahiliyah yang mengingkari kebangkitan kembali adalah wa madza bil qalibi qalibu badrin minasyizi tuzayyinu bis sinar dan apa yang ada di dalam lubang itu, yaitu lubang Badar, berupa bangkai-bangkai yang dihiasi dengan para tokoh. Wa madza bil qalibi qalibu badrin minal qainati wasyurbul kirami. Dan apa yang ada di dalam lubang itu, yaitu lubang Badar, berupa para penyanyi dan kaum yang mulia. Tuhayina salamatu Bakr fahalli ba'da qaumi min salamin. Dan ibu si perawan mengucapkan penghormatan kepada kami, maka apakah setelah kaumku ada keselamatan bagiku? Tuhaddithuna rasulu bi an sanahya wa kaifa hayatu asiddai wa hamin. Rasul itu menuturkan kepada kami bahwa kami akan hidup lagi. Bagaimana mungkin ada kehidupan orang-orang yang telah mati dan ada burung-burung hantu? Dan yang lainnya berkata hayatun thumma mautu thumma nusrun hatitu khurafatin ya umma amrin. Hidup kemudian mati kemudian bangkit kembali adalah cerita khurafat, wahai Ummu Amr. Dan di antara ayat-ayat yang menyebutkan hal itu adalah firman Allah Ta'ala, A'iza mitna wa kunna turaban wa idhaman a'inna lamab'udun awa aba'unal awwalun. Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Quran surat As-Saffat ayat 16-17 dan surat Al-Waqiah ayat 47-48. Dan kami telah berbicara tentang keyakinan-keyakinan masyarakat jahiliyah dan agama mereka di selain tempat ini. Baik. Dan kalau kita lihat dari syair-syair jahiliyah, ya, syair ini sebenarnya punya latar belakang, tapi hanya mereka yang belajar tentang ilmu adab, yang paham adab dalam arti adab bahasa Arab, yang paham tentang seperti apa itu syair, latar belakang syair dan seterusnya. Saya termasuk di antara yang tidak punya pemahaman tentang itu, dan kita hanya bisa mengutip bagaimana mereka merasa aneh. Yuhadithuna rasulu bi an sanahya wa kaifa hayatu asidda'in wa ham. Sang Rasul menyampaikan bahwa kita akan hidup kembali. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali? Dan di situ ada burung hantu. Karena biasanya kalau ada burung hantu hinggap di rumah seseorang, itu diyakini sebagai apa? Ini bakal mati. Wa qala akhar, yang lain mengatakan hayatun thumma mautun thumma nashrun hadithu khurafatin ya muta'abar. Hidup lalu mati lalu dibangkitkan kembali, itu cuma khurafat, wahai Ummu Amr. Sehingga akidah bahwasanya kita akan hidupkan kembali dianggap sebagai akidah khurafat. Padahal mereka sendiri kaya dengan akidah khurafat, tapi di saat disampaikan kebenaran mereka menyebut itu khurafat. Orang jahiliyah hidup penuh dengan khurafat. Salah satu di antara buktinya adalah mereka punya banyak sekali
hari-hari sial. Ini hari sial, ini hari sial, ini hari sial. Dan itu berangkat dari khurafat. Khurafat itu bentuknya gimana, Pak? Cerita yang sampai diyakini sebagai landasan ideologi. Padahal itu bohong. Cerita bohong yang diyakini sebagai landasan ideologi. Maka dari cerita itu kemudian dia punya keyakinan tertentu. Itulah khurafat. Kalau sebatas cerita rakyat yang kemudian tidak sampai mengakar sebagai ideologi, seperti dongeng si kancil Jawa Timur, terus dongeng apa lagi yang tidak ada kaitannya dengan masalah ideologi, yang kita sebut dongeng apa? Dongeng fiktif. Tapi kalau sampai jadi keyakinan, itu ideologi. Kita dulu ketika belajar bahasa Indonesia dijejali dengan seperti ini. Tapi itu tidak masuk pada ranah khurafat, sebatas dongeng fiktif. Ada cerpen Siti Nurbaya, ada cerpen apa lagi? Layar Terkembang, dan beberapa cerpen yang lain. Tapi tidak sampai masuk pada keyakinan. Ini kejadian real atau gimana? Tidak tahu. Tapi yang jelas itu jadi bahan pelajaran. Nah, intinya dalam hal ini bahwa status khurafat apabila cerita bohong itu dijadikan sebagai landasan akidah. Sehingga ini jahatnya orang jahiliyah. Orang jahiliyah yang juga sepadan dengan ini adalah para penggemar klenik. Mereka ini adalah manusia yang hidupnya sering dipengaruhi oleh khurafat. Tapi di saat yang sama mereka menuduh Al-Quran sebagai apa? Asatirul awwalin, sebagai dongeng orang dulu. Terus bosan asatirul awwalin. Atau yang kedua sebagai khurafat. Mereka tidak melihat khurafat yang demikian banyak pada diri mereka. Justru sebaliknya, kebenaran mutlak yang Allah turunkan dianggap khurafat. Ini jahatnya orang-orang jahiliyah yang juga sampai sekarang masih banyak pengikutnya. Sehingga penggemar klenik-klenik itu kalau dikasih cerita tentang besok akan ada tanda-tanda kiamat seperti ini, akan muncul Dajjal, akan turun Nabi Isa, mereka nggak mau percaya. Tapi giliran mereka dikasih cerita tentang khasiat keris atau tentang tempat-tempat keramat, mereka percaya. Fastahabbul ama 'alal huda, maka mereka lebih milih buta daripada milih petunjuk. Itulah realita manusia yang kecil hatinya. Sehingga orang musyrik yang nggak masuk akal, dipercaya. Yang nggak masuk akal itu dipercaya sama orang musyrik. Dengan cerita-cerita klenik yang aneh-aneh itu dipercaya. Tapi di saat yang sama, kisah atau berita yang isinya iman diingkari. Sehingga mereka tidak mau percaya kalau besok akan ada tanda-tanda kiamat A, B, C. Mereka nggak mau percaya. Tapi cerita yang nggak masuk akal mereka percaya. Ibarat orang yang lebih senang milih racun daripada makanan yang sehat. Maka manusia kalau karakternya terbalik, ya seperti itu, dia lebih milih racun daripada makanan yang sehat. Sehingga jangan Anda bayangkan, kayak ini aja mereka percaya. Berarti kalau kita kasih tahu tentang tanda-tanda hari kiamat, mungkin mereka percaya. Nyatanya tidak. Mereka nggak mau percaya itu. Sehingga mereka memilih percaya yang nggak masuk akal tadi, klenik-klenik tadi. Tapi ketika dibawakan sebuah hadis, mereka nggak mau percaya. Wallahu a'lam. Ada manusia yang anehnya seperti itu.
Baik, kita lanjutkan. Posisi orang-orang jahiliyah yang mereka kufur kepada hari kebangkitan, karena menurut mereka itu gak logis. Gak logisnya di mana? Apakah mungkin kita yang sudah jadi tanah bisa dihidupkan kembali? Bagi mereka gak mungkin. Sampai mereka mengatakan, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini wa hiya ramim, ketika tulang itu sudah jadi tanah. Jadinya orang jahiliyah mengingkari hari kebangkitan dengan alasan apa? Dengan alasan akal. Padahal perbuatannya nggak masuk akal. Nah, kamu nyembah makhluk yang tidak bisa berbicara, la yadurrukum wa la yanfa'ukum, tidak bisa ngasih manfaat dan tidak bisa ngasih madarat. Akalmu di mana? Jadinya di saat mereka gunakan akal di posisi untuk menolak kebenaran, di saat ada kebatilan yang nggak masuk akal, akalnya nggak dipakai. Itu lucunya. Baik. Nah, seperti ini pula yang terjadi pada realita sebagian orang di masa sekarang. Orang di masa sekarang, misalnya ya, berkaitan dengan akidah asma wa sifat. Allah berada di atas, Allah punya tangan, Allah punya wajah, dan seterusnya. Ini kan bagi sebagian orang yang kita sebut kebablasan dalam menggunakan akal, ini dilogika, terus ditolak. Oh, nggak bisa kayak gitu. Sehingga mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, itu nggak logis menurut mereka. Tapi giliran berita khurafat, wali ini punya karomah seperti ini, punya karomah seperti ini, itu logikanya dimatikan. Sehingga saat giliran pembahasan masalah hal yang aneh-aneh itu, ini karomahnya kayak gini, karomahnya ini, logikanya nggak dipakai. Jadi di mana kita harus meletakkan logika dan di mana kita perlu tidak pakai logika, ada yang salah posisi dan ada yang tepat posisinya. Maka sebenarnya logika tidak ditolak, tapi posisikan di tempat yang benar. Jadi kapan kau pakai logika, kapan kau nggak pakai logika? Maka di Al-Quran pengingkaran afala ta'qilun, kenapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Itu pengingkaran bagi orang-orang musyrikin yang mereka tidak menggunakan logika ketika berurusan dengan masalah syirik. Tapi giliran ada penjelasan tentang hari kebangkitan, mereka pakai logika. Nah, kok buru-buru kamu bilang pakai logika? Padahal selama ini kau tidak punya logika. Dipahami ya? Makanya beberapa teman yang dia kalau membahas masalah asma wa sifat itu logikanya bermain. Kadang saya merasa heran, mereka begitu pakai logika ternyata di posisi ingin mentakwil asma wa sifat. Tapi kalau sudah urusan masalah klinik, masalah karomah kuburan, masalah wali songo, logikanya dihilangkan. Cerita-cerita wali songo kan aneh-aneh. Jadi misalnya Sunan Kalijaga ya, yang disuruh untuk jaga tongkat, setelah itu jadi wali. Dan ceritanya kan sampai nggak sholat, sampai lumutan, nggak gerak-gerak, terus jadi wali. Nah itu logikanya gimana? Dipakai nggak? Tidak. Dan itu dibelain.
Mereka belain kayak gitu ya. Saya dulu punya hal yang sama sebagaimana anggapan mereka, karena kita baca referensi yang sama, buku-buku cerita yang sama. Cuman kemudian belakangan ketika kita sadar dengan sehatnya akal, bingung kita. Ini kalau secara akal gimana? Mana mungkin ada orang yang nggak pernah sholat, cuma jaga tongkat, tiba-tiba jadi wali, bahkan sampai lumutan. Ketika diselamatkan itu penuh dengan sampah, lalu dibukain sampah sambil diazani, setelah itu langsung sakti. Kok bisa seperti itu? Nah itu dibelani. Di saat yang sama kalau cerita sesuatu yang gak masuk akal dipercaya, tapi giliran dia beralasan dengan masalah syariat, wah ceramahnya logis. Di sini pakai logika, di sini nggak pakai logika, jadinya bingung. Maka sebenarnya kita semuanya punya logika, hanya saja kita posisikan logika itu di tempat yang benar. Di sini saya pakai logika, di sini saya nggak pakai logika. Karena ada bagian yang kita hanya boleh menerima menggunakan prinsip taslim, pasrah dengan cerita apa adanya, dan ada bagian yang perlu untuk kita logika untuk melihat sisi kebenarannya. Wallahu a'lam. Jadi kata kunci di sini, posisikan logika di tempat yang benar. Baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya. At-thaniyatu wa tis'un. Sebelum kita lanjutkan, mohon untuk bisa maju ke depan. Ya, belakang nggak ulang itu, dan yang di luar monggo bisa masuk. Silakan bergerak. Di sini bisa diisi. Ya, yang sebelah selatan bisa maju. Kalau yang di luar bisa masuk ke dalam. Masalah jahiliyah ke-92, beriman kepada Jibril dan Tauhid. Beriman kepada Jibril dan Tauhid serta lebih mengutamakan agama orang-orang musyrik daripada agama kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tauhudi wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka percaya kepada Jibril dan Tauhid, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 51. Dan pembicaraan mengenai ayat ini telah lewat secara rinci, dan yang menjadi maksud di sini adalah bahwa orang-orang yang jahil dari dua kelompok ahli kitab pernah berkata kepada orang-orang musyrik, kalian lebih lurus dari kaum muslimin, dan kebaikan yang ada pada kalian adalah lebih baik dari apa yang dipegang teguh oleh Muhammad dan para pengikutnya. Dan Anda dapat melihat orang yang ekstrim dari para pengikut tarekat sekarang mengikuti cara pandang ini, di mana mereka berkata berdoa kepada para penghuni kuburan dan orang-orang yang berlebihan adalah lebih baik daripada orang-orang yang melarang hal itu dari orang-orang yang berpegang kepada tauhid dan para penjaga as-sunnah. Beriman kepada al-jibat wa tauhid dan lebih menganggap agama orang musyrik sebagai agama yang lebih unggul, dan beranggapan bahwasanya agama orang musyrik adalah agama yang lebih unggul dibandingkan agama kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tahukah kalian orang-orang yang telah diberi sebagian dari Alkitab? Yang dimaksud di sini siapa? Yang dimaksud di sini siapa? Yahudi. Yu'minuna bil jibti wat tauhid, yang mereka beriman kepada Jibril dan Tauhid.
Wa yaqulun, dan mereka mengatakan lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dimaksud musyrikin. Yahudi kafir di sini musyrikin. Orang-orang Yahudi yang diberi Alkitab, mereka mengatakan alladzina kafaru, orang-orang musyrikin itu, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, lebih bagus agamanya dibandingkan orang-orang yang beriman. Orang-orang musyrik, mereka tidak memiliki Alkitab, sehingga mereka ketika bertanya tentang masalah agama, itu referensinya Yahudi. Hingga satu ketika di antara mereka tanya kepada orang Yahudi, mana yang lebih baik agamanya, agama kami atau agama Muhammad? Terus mereka bilang, agama kalian lebih baik daripada ajaran Muhammad. Padahal agama yang penuh dengan kebodohan, agamanya musyrikin. Tapi Yahudi bilang, agama kalian lebih baik daripada agama Muhammad. Maka Allah mengatakan wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka berkata bahwasanya orang-orang musyrik itu ahda minal ladzina amanu sabila, lebih benar agamanya, lebih lurus agamanya dibandingkan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman maksudnya adalah mengikut Nabi Muhammad SAW. Baik. Tentang apa makna at-taghut dan jibat? Makna al-jibat dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan beberapa penjelasan ulama ahli tafsir, dan di buku sudah pernah kita singgung. Yang pertama, al-jibat maknanya adalah sihir. Al-jibat maknanya adalah sihir. Sedangkan taghut maknanya setan. Orang Yahudi itu lebih senang sihir dan setan dibandingkan orang yang beriman. Ini makna yang pertama. Lalu dikatakan oleh Ibnu Katsir, wa hakadha ruwiya an Ibnu Abbas, dan demikianlah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdul Aliyah, Mujahid, atau Ikrimah dan yang lainnya. Sementara dalam keterangan Ibnu Abbas di riwayat yang lain, al-jibat maknanya syirik. Dan ada juga yang mengatakan al-jibat maknanya asnam, berhala. Intinya jibat dan taghut dua hal yang tercela untuk menyebutkan sesuatu yang tercela. Maka kata taghut bisa dipakai untuk nyebut setan, bisa dipakai untuk nyebut berhala, bisa digunakan untuk nyebut orang kafir, bisa digunakan untuk menyebut para dukun. Karena ini adalah ungkapan yang digunakan untuk nyebut orang yang jelek. Jelek agamanya, jelek akidahnya, jahat tindakannya, disebut taghut. Sehingga ada ungkapan dukun itu taghut, karena dia jahat, membohongi masyarakat dan menyebarkan kesesatan di masyarakat. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa lihat di buku, di halaman-halaman sebelumnya, tentang apa yang dimaksud dengan al-jibat wa taghut. Intinya tadi ya, itu adalah ungkapan untuk menyebut sosok yang buruk, baik setan maupun iblis maupun orang yang minta disembah, berhala, dan seterusnya. Namun konteks dari ayat ini adalah bahwa orang musyrikin mereka dipuji oleh orang Yahudi. Saya bacakan di sini. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ikrimah. Dia menceritakan Huyai bin Akhtab dan Ka'ab al-Ashraf. Huyai bin Akhtab itu siapa? Ayahnya Sofiyah, istri Nabi SAW. Huyai bin Akhtab dan Ka'ab al-Ashraf pernah mendatangi penduduk Mekah. Faqalu lahum, lalu penduduk Mekah itu mengatakan, antum ahlul kitab wa ahlul ilmi, kalian adalah ahli kitab dan ahli ilmi yang punya ilmu. Fa'akhbiruna anna wa an Muhammadin, tolong jelaskan tentang perbedaan antara kami dan Muhammad. Faqalu, lalu Yahudi itu mengatakan,
Ma antum wa Muhammad, ada apa antara kalian dengan Muhammad? Faqalu, lalu mereka mengatakan, nahnu nasilul arham, kami nyambung silaturahmi. Wa nanhalul qauma, dan kami menyembelih onta untuk dijadikan makanan bagi orang yang datang. Dan kami memberikan air dicampur dengan susu sebagai suguhan. Wa nuski al-haji, dan kami memberikan minum bagi orang-orang yang berhaji. Dan seterusnya. Lalu mereka mencela Nabi SAW. Wa Muhammadun surbur qata'a arhamana wa taba'ahu surraqul hajij banu Ghifar. Fanahnu khairun anhu. Sementara Muhammad itu orangnya jahat, memutus silaturahmi, ada maling yang sering mengambil hartanya jamaah haji dari Bani Ghifar. Bani Ghifar siapa yang dimaksud? Abu Dhar. Abu Dhar al-Ghifari. Bani Ghifar itu terkenal Bani Penyamun. Jadi kalau sudah identitas dari mana? Dari Bani Ghifar, itu pasti dijauhi orang. Al-Ghifari dulu di masa jahiliyah terkenal sebagai Bani para Penyamun. Jadi semua masyarakat tahu Bani Ghifar itu para penyamun. Maka orang musyrikin memanfaatkan itu. Kok ada dari Bani Ghifar di sini? Ini pasti mau maling hartanya jamaah haji. Sampai disebut wattaba'u surraq al-hajij Banu Ghifar. Dan ada yang jadi pengikutnya itu malingnya Bani Ghifar. Jadi pengikut Muhammad malingnya Bani Ghifar. Fanahnu khairun anhu, mana yang lebih baik, kami atau dia? Faqalu, maka si Yahudi ini mengatakan, antum khairun wa ahda sabila, kalian lebih baik daripada mereka. Sehingga dipuji oleh Yahudi. Padahal Yahudi itu tahu Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang tahu aja nutupi. Maka bagaimana mungkin orang yang tidak tahu bisa mendapatkan penjelasan dengan baik? Dan dilihatkan yang lain bahwa ketika Ka'ab al-Ashraf tiba di kota Mekah, orang Quraisy mengatakan, ala tara hadha sanbur al-munbatir min qaumi yaz'umu annahu khairun minhum wa nahnu ahlul hadis. Tahukah kamu orang yang jahat itu, yang dia munbitarun min qaumi, yang dia mendakwahkan kepada masyarakatnya dan dia menyangka kalau dia lebih baik daripada kami. Padahal kita orang yang suka melayani jamaah haji. Maka dijawab oleh orang Yahudi, antum khairun, kalian lebih baik. Baik. Jadi ini sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang tadi disebutkan oleh penulis, alam tara ilal ladina yas'umuna, tahukah kalian orang yang dia beriman kepada Tauhid dan Jibril? Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tauhid. Sehingga mereka lebih berpihak kepada orang musyrik, padahal mereka adalah para tauhid, orang-orang jahat yang memusuhi Nabi SAW. Wallahu a'lam. Lalu beliau membuat sebuah kesimpulan di sini. Dan Anda bisa lihat al-mutasawwifah, orang-orang sufi, wal ulatal yaum, orang-orang yang gulu terhadap imamnya pada hari ini, ala hadzal manhaj, mengikuti prinsip di atas. Mereka bisa dekat dengan orang kafir tapi memusuhi orang mukmin. Sama orang kafir mereka bisa cium tangan, terus apa lagi, ngasih layanan, memberi pujian, itu sama orang kafir. Tapi sama saudara mukminnya sendiri gimana? Eker-ekeran, gontok-gontokan, bahkan penolakan. Orang kafir datang disambut, orang mukmin datang dimusuhi. Wallahu a'lam.
Yaqulun, mereka mengatakan, inna du'ata ahli kubur wal ulata khairun mimman yamna'u an dzalika min ahli tauhid wa huffaz sunnah. Para dai yang mengajak masyarakat untuk menjadi ahli kubur dan orang-orang yang melampaui batas itu lebih baik daripada kita dibandingkan para ahli tauhid dan para penjaga sunnah. Maka mereka lebih berpihak kepada A, berpihak kepada B, karena tidak senang dengan kata-kata tauhid, tidak senang dengan kata-kata sunnah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah cukup jelas ya. Intinya yu'minuna bil jibti wat taghut itu berkaitan dengan masalah keberpihakan. Kepada siapa kamu akan berpihak? Apakah keberpihakan kamu lebih cenderung kepada kebenaran, ataukah keberpihakan kamu lebih cenderung kepada kebatilan? Keberpihakan yang lebih cenderung kepada kebatilan disebut lebih milih jibat dan taghut. Kita lanjutkan ke 93. Masalah jahiliyah ke-93, menyembunyikan kebenaran padahal mengetahuinya. Menyembunyikan kebenaran padahal mengetahuinya, sebagaimana yang Allah kisahkan dari para ulama Bani Israel dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang menyembunyikan apa yang tercantum jelas dalam kitab mereka berupa kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, dan mereka mengetahui bahwa hal itu memang ada dan memang disebutkan dalam kitab mereka. Dan pembicaraan mengenai ini dirinci dalam kitab Al-Jawab As-Sahih milik Syekhul Islam. Silakan Anda merujuk kepadanya karena belum pernah ada kitab dan tema yang sama yang sepertinya. Baik. Mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Pertanyaannya, kebenaran yang dimaksud ini apa, Pak? Kebenaran yang dimaksud di sini apa? Hah? Kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mereka di sini siapa? Yahudi. Yahudi tahu kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir, seperti yang pernah diceritakan di mana? Di Taurat. Tapi mereka tidak mau mengakuinya dan mereka menyembunyikannya. Pertanyaannya, coba dicarikan dalil dalam Al-Quran kalau Yahudi menyembunyikan status Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Mulai dari sekarang, waktu Anda 2 menit. Silakan. Yang bisa jawab dapat ST. Ini ada ST di luar. Izin, nggak masuk. Mohon maaf, nggak jadi ST ya. Ada? Nggak usah. Silakan dicari. Yang dia tak terisi di Quran banyak kan? Sebutkan dalil bahwa Yahudi menyembunyikan kebenaran tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Baqarah ayat 146. Coba kita menuju Al-Baqarah 146. Al-Baqarah 146. Baik, ini Al-Baqarah 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang mereka telah diberi Alkitab, ya'rifunahu, mereka mengenal beliau. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad SAW. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Wa inna fariqam minhum, dan sebagian di antara mereka, Allah sebut sebagian,
ada nanti sebagian besar. Karena yang masuk Islam cuma beberapa. Seperti Abdullah bin Salam itu masuk Islam, dan beberapa yang mengikuti Abdullah bin Salam masuk Islam di antara orang-orang Yahudi. Wa inna fariqan minhum, dan sebagian besar di antara mereka layak tumun al-haqqa, menyembunyikan al-haqqa, kebenaran itu, wa hum ya'lamun, sementara mereka tahu kalau itu kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka jangan kau ragukan lagi. Ini ayat menegaskan bahwa Yahudi menyembunyikan status Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu bisa tulis di buku ya, masih ada jeda di bawahnya. Dalil Yahudi menyembunyikan apa? Status Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi menyembunyikan status Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa tadi? Quran surah Al-Baqarah ayat 146. Ayat 146. Baik. Selanjutnya, dalil bahwa Nabi Muhammad SAW sudah ada di Taurat atau Injil. Surah As-Saff ayat 6. Surat As-Saff ayat 6. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di surat As-Saff ayat 6. Sudah kita menuju surat As-Saff ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa alaihissalam sudah pernah menyampaikan, aku berikan kabar gembira dengan adanya Rasul yang datang setelahku, namanya Ahmad. Nah, Nabi Muhammad SAW disebut dalam Taurat dan Injil dengan nama Ahmad, dan beliau bernama Muhammad wa Ahmad. Dia pernah mengatakan, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Hashir wa ana al-Aqib alladzi la nabiyya ba'di. Aku adalah Muhammad dan aku Ahmad. Nama beliau yang disebutkan dalam Al-Quran ada Muhammad, ada Ahmad. Nama Muhammad disebutkan di surat Muhammad, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan nama beliau juga disebut Ahmad. Sehingga ada dua nama Nabi SAW dalam Al-Quran, Muhammad dan Ahmad. Baik, ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Al-An'am ayat 20. Al-An'am ayat 20 atau Al-A'raf. Al-An'am. Baik. Saya dahulukan dulu ayat 157 ayat 157 dari surat Al-A'raf. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Yaitu orang-orang yang beriman mengikuti sang rasul, sang nabi yang ummi, yang mereka jumpai tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Ini paling tegas ini.
kalau keberadaan Nabi Muhammad SAW sudah pernah dituliskan dalam Taurat dan Injil. Al-A'raf 157. Quran surat Al-A'raf 157. Sekarang kita cari dalil yang lain. Apa tadi? Al-An'am ayat 20. Kita menuju Al-An'am ayat 20. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ini semakna dengan ayat yang tadi sudah kita singgung. Baik. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa orang Yahudi mereka telah membaca keterangan tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW itu, tapi mereka menyembunyikannya dan tidak mau mengakuinya. Sampai ada sebagian orang yang tanya kepada Yahudi, apakah betul dulu yang kalian pernah ceritakan akan ada Nabi terakhir itu wujudnya adalah seperti Muhammad ini? Kata Yahudi, oh enggak, beda, bukan itu. Nah terus siapa lagi kalau bukan itu? Mereka menyembunyikan identitas Rasulullah SAW. Dan itulah makna menyembunyikan kebenaran. Alladzina yaktumuna al-kitab yaktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Mereka menyembunyikan al-haqqa, kebenaran, dan mereka mengetahui. Wallahu a'lam. Satu lagi. Masalah jahiliyah ke-94. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini adalah dasar setiap kerusakan dan pokok kesesatan. Dan orang paling banyak mengambil bagian dari perkara jahiliyah ini adalah para pengikut ilmu kalam, di mana mereka telah berbicara dalam sifat-sifat Allah dengan apa-apa yang Allah tidak menurunkan bukti atasnya. Mereka juga mentakwilkan nas-nas syariat sejalan dengan keinginan hawa nafsu mereka, seperti yang dilakukan oleh Ar-Razi dalam kitabnya Asas At-Taqdis. Dan semoga Allah melimpahkan balasan baik bagi Syekhul Islam yang telah membantahnya dari dasar-dasarnya dan menyebutkan berbagai kesesatan dan kejahilannya serta membuatnya tak berkutik. Walaula taqullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 251. Baik. Al-qawlu 'ala Allahi bila ilmin. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Carikan dalilnya. Pokoknya sesi bagian akhir itu isinya tugas-tugas ini. Insya Allah biar memperlancar interaksi kita dengan Al-Quran. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, tolong carikan dalilnya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi haqq wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berbicara atas nama Allah ma la ta'lamun, yang kalian tidak punya ilmu. Di surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Al-A'raf ayat 33. Jadi ini di footnote nggak ada kan? Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, dalilnya nggak ada kan? Belum ada, tidak ada. Nah, maka Anda tuliskan di sini dalil. Dalilnya adalah Quran surah Al-A'raf ayat berapa tadi? 33.
Dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmunya. Wala taqfu. Di surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Juga di Quran surat Al-Isra ayat 36. Baik, dan masih banyak ayat yang lain yang melarang kita untuk berbicara tanpa ilmu, apalagi berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, sekarang apa bentuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu? Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Tanpa ilmu yang dimaksud adalah tanpa landasan, tanpa dalil. Yang pertama adalah berbicara tentang syariat Allah, menyampaikan syariat Allah tanpa dalil, tanpa ilmu. Sehingga orang mengatakan ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh, ini apa lagi? Dia menyampaikan hukum, dan itu adalah hukum Allah, karena hukum syariat. Dan dia nggak punya dalil, nggak punya ilmu. Ini sama dengan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Yang kedua, menyampaikan keterangan gaib di dunia dan akhirat. Keterangan gaib dunia dan akhirat tanpa ilmu. Termasuk diantaranya adalah bicara masalah takdir. Sehingga orang kalau misalnya mengatakan besok akan terjadi ini, besok terjadi ini, itu kan baik ya. Baik di mana? Dunia. Karena dia menyinggung perbuatan Allah, sementara dia tidak punya ilmunya. Tapi kalau kita ngomong kayak gini, besok akan turun Dajjal, boleh nggak? Wajib kita imani. Kenapa? Karena diberitakan oleh Nabi SAW yang itu pasti benar. Besok akan datang, akan turun Nabi Isa alaihissalam. Salah benar? Salah benar? Benar. Kenapa? Karena kita menyampaikan apa yang sudah pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Demikian pula akan muncul Imam Mahdi. Itu kan gaib, Pak? Iya, gaib. Terus dari mana Bapak tahu? Ada dalilnya. Sehingga saat kita bicara tentang tanda-tanda hari kiamat, dan kadang Nabi SAW bercerita seperti kisah yang runut cukup panjang, maka seperti itu kita imani sebagaimana teks dalil yang ada. Baik. Selanjutnya yang ketiga, berbicara tentang zat Allah. Berbicara tentang zat Allah atau sifatnya tanpa dalil. Nah, inilah yang terjadi pada penyimpangan yang dialami oleh ahlul kalam. Ahlul kalam itu penganut paham filsafat seperti Mu'tazilah, Kullabiyah, Maturidiyah, Qadariyah, dan seterusnya yang kita kenal itu ya. Nah, mereka berbicara tentang zat Allah lalu ditakwil nggak karuan.
dan itu nggak punya ilmu, cuman pakai logika. Dan karena hanya pakai logika, maka disebut oleh para ulama sebagai orang yang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Baik. Nah, di sini penulis menyinggung kesalahan ini terbanyak terjadi di kalangan mubtadi'atul mutakallimin, para pemuja ilmu kalam. Mereka berbicara tentang sifat-sifat Tuhan, nggak punya bukti, nggak ada dalil sama sekali. Wa awwalun nusus syariah, dan mereka mentakwil nas-nas syariat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Maka antara satu tokoh dengan tokoh yang lain berbeda. Seperti Asy'ari sendiri, itu perbedaan pendapatnya banyak sekali di antara tokoh-tokohnya. Al-Asy'ari versi Bulkini, Al-Asy'ari versi Al-Baqilani, Al-Asy'ari versi Al-Amidi, nanti versi Baidawi, nanti versi siapa lagi, itu beda-beda. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis. Dalam kitab Asasut Taqdis, Ar-Razi menjelaskan bagian yang prinsip yang harus diyakini oleh seorang muslim sesuai dengan kaidah Ahlul Kalam. Lalu dibalas oleh Syekhul Islam dengan buku judulnya Naqdu Ta'sisil Jahmiyah, bantahan untuk taksis Al-Jahmiyah. Dan itu adalah bantahan untuk bukunya Ar-Razi. Juga dalam buku beliau Bayanu Talbisil Jahmiyah, penjelasan tentang runnya paham Jahmiyah. Dan buku ini sudah tercetak. Baik. Wa jazallahu Syekhul Islam bi khairan, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk Syekhul Islam, di mana beliau telah memberikan bantahan dan wa sajjala dhalalahu wa jahlahu, dan menyebutkan bagaimana penyimpangan yang dialami oleh Ar-Razi, wa dayyaqa anfasahu, dan menyempitkan nafasnya Ar-Razi, maksudnya alasannya Ar-Razi. Walau la daf'ullahi an-nasa ba'dhum li ba'din lafasadatil ardh. Andaikan Allah tidak menolak kejahatan sebagian hamba dengan kehadiran hamba yang lain, maka bumi ini akan rusak. Maksudnya gimana? Jika ada orang jahat, semua manusia membiarkan, maka kehidupan ini akan rusak. Tapi Allah jadikan di sini ada orang jahat, di sini ada orang baik yang menghalangi kejahatan tadi, sehingga kejahatan ini tidak semakin tersebar. Baik kejahatan berupa pemikiran, kejahatan berupa kelakuan, maupun kejahatan berupa yang lainnya. Nah, kehadiran orang baik di muka bumi menghalangi potensi kejahatan orang jahat untuk menyebar. Jadilah pasukan Allah yang menghalangi orang jahat untuk semakin menyebarkan kejahatannya. Sehingga kita berusaha untuk menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat, menyebarkan kebenaran di tengah masyarakat. Itu firman Allah, walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardh. Andaikan Allah tidak menolak kejahatan sebagian manusia dengan keberadaan manusia yang lain, maka tatanan kehidupan di muka bumi ini akan rusak. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tinggal 6 poin lagi, dan itu pun pendek-pendek. Insyaallah satu pertemuan lagi khatam, sehingga akhir tahun kita sudah menyelesaikan kitab Syarah Masail Jailiyah. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan atas kajian. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan datang dari jemaah Bapak Ibu. Bolehkah kita menebang pohon yang cabangnya mengarah ke rumah kita tanpa izin yang punya? Karena khawatir bisa jadi jalan masuk orang jahat atau binatang yang jahat ke rumah kita. Pohon tersebut tumbuh di tanah kosong yang kita tidak punya akses untuk meminta izin orang yang punya. Baik.
Anda pahami kasus pohon itu sebagaimana kasus kendaraan. Sehingga kalau ada kendaraan yang parkir di depan rumah Bapak, terus kendaraan itu ganggu, apa yang akan Anda lakukan? Ya, minta kepada pemilik untuk memindahkannya. Bagaimana kalau ternyata pemiliknya tidak ada? Boleh tidak dipindahkan sendiri? Boleh. Maka pada posisi ketika kita kesulitan untuk menghubungi pemilik, kita diperbolehkan untuk memindahkan sendiri. Kurang lebih seperti itu. Anda bisa kiaskan untuk pohon. Ini bukan pohon saya, ini pohon tetangga, tapi cabangnya sampai di tanah saya, dan itu berbahaya bagi saya. Awalnya Anda hubungi pemilik. Jika tidak memungkinkan, nggak bisa Pak, akses ke pemilik nggak ada, ini tanah kosong, nggak tahu pemiliknya ada di mana. Baik, jika demikian, ini memberikan manfaat bagi Anda, maka silakan ditebang. Meskipun pada awalnya itu tanggung jawab siapa? Pemilik. Wallahu a'lam. Berikutnya, saya mengajarkan seperti apa yang tertulis dalam pertanyaan. Mengapa Muhammadiyah memerankan bacaan basmalah? Padahal itu termasuk surat Al-Fatihah. Mengapa ada sebagian kaum muslimin yang membaca basmalah dengan pelan dalam sholat jahriyah, padahal itu bagian dari surat Al-Fatihah? Mengenai Bismillahirrahmanirrahim, apakah itu bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak? Ini khilaf terjadi di kalangan ahlul qiraah. Sementara mengenai bacaan Bismillah itu dibaca keras ataukah pelan, ini khilaf di kalangan ahli fikih. Sehingga jangan dicampur. Perbedaan pendapat di kalangan ahli qiraah tidak ada pengaruhnya dengan perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih, karena ini dua jalur disiplin ilmu yang berbeda. Kalau misalnya ada pembahasan seperti ini, apa hukum masak dengan menggunakan rum? Apa hukum masak dengan menggunakan rum? Anggaplah misalnya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ustaz. Terus yang kedua, bagaimana teknis masak dengan menggunakan rum? Ada perbedaan pendapat di kalangan para chef. Ini dicampur, nyambung nggak? Tidak, kelasnya beda. Yang ini perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum syariat, yang ini perbedaan pendapat di kalangan para tukang masak. Tentu kelasnya berbeda. Nah, sehingga ketika orang tidak bisa membedakan ini, nanti akan bingung. Kalau kita mengakui bahwa Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, lalu kenapa tidak dikeraskan bacaan Fatihah ketika sholat jahriyah? Pernah ada salah satu penceramah yang dia menyampaikan di Mushaf Madinah, Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah itu dikasih tanda ayat 1. Nanti Bapak Ibu bisa cek, dan memang benar. Mushaf terbitan Madinah, Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Itu kan berarti pemerintah Saudi dan para ulamanya juga mengakui kalau Bismillah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tapi Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Bismillahnya tidak keras. Ini kan tidak konsisten, kata dia seperti itu. Nah, itu karena dia nggak bisa membedain antara ini perbedaan ahli qiraah dan ini perbedaan fikih. Kalau perbedaan ahli qiraah, memang di sana ada dua pendapat. Apakah Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak? Jumhur ahli qiraah, Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah. Jumhur ahli qiraah. Meskipun ada sebagian yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Dan secara pribadi saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Maka ketika kita sholat baik jahriyah maupun sir, kita baca Bismillah ketika membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kita beralih kepada perbedaan fikih.
mengenai apakah bismillah itu dikeraskan atau dipelankan untuk sholat jahriyah. Dalam hal ini ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan dikeraskan dan dipelankan sesuai dengan jenis sholatnya. Kalau sholat sir pelan, kalau sholat jahar keras, sebagaimana bagian dari ayat Fatihah yang lainnya. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah, dan sebelumnya adalah pendapat Atta dan Sa'id bin Musayyib. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa basmalah itu dipelankan baik untuk sholat sir maupun jahar. Dan ini pendapat jumhur ulama, pendapat yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Khulafaur Rasyidin, dan riwayat hadis yang disebutkan oleh Anas dari Nabi SAW, statusnya riwayat Bukhari Muslim, bahwa Nabi SAW tidak mengeraskan basmalah. Demikian pula para ulama tabi'in berada di pendapat yang pertama ini atau yang kedua ini, dan ini juga pendapat jumhur para ulama mazhab. Dan bahwa bismillah dibaca apa? Pelan. Kemudian pendapat ketiga menyebutkan bahwa basmalah boleh dibaca keras, tapi tidak sering, lebih sering dibaca pelan. Karena ada sebagian riwayat bahwa Nabi SAW pernah membaca bismillah dengan keras. Maka dipahami untuk bacaan bismillah fleksibel, lebih sering pelan, tapi terkadang boleh keras. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Beliau menegaskan bahwa untuk basmalah dalam sholat dibaca pelan, yang itu kebiasaan Nabi SAW, dan terkadang dibaca keras karena diriwayatkan beliau pernah sesekali mengeraskan bacaan basmalah. Baik, sehingga kalau kita lihat dari peta perbedaan pendapat tadi, yang paling banyak ulamanya itu pendapat yang mengatakan pelan, itu jumhur ulama. Sehingga kalau sampai ada orang yang terheran, kenapa bacaan basmalah ini dipelankan, ini lucu, karena para ulama justru banyak berada di situ. Terus Pak, yang lain kenapa keras itu pelan? Ya sama sebagaimana ketika kita sholat. Apakah orang akan mengingkari kalau rukuk, bacaan rukuknya tidak keras? Loh, kamu tidak baca doa rukuk? Kan harusnya baca doa rukuk. Saya baca tadi pelan. Dia tidak mengingkari. Sehingga dia mengakui bacaan rukuk pelan. Sami Allahu liman hamidah, yang keras apa? Tasbihnya. Yang pelan, Rabbana wa lakal hamd. Bacaan sujud keras atau pelan? Pelan. Ada banyak sekali bacaan yang pelan dan mereka tidak mengingkari. Karena sebagian di antara mereka beranggapan itu kok nggak baca basmalah, baca tadi pelan. Kamu baca doa rukuk nggak? Ya baca tadi pelan. Harus sama kan? Ini kamu bisa terima pelan, yang ini kenapa nggak kamu bisa terima pelan? Bahkan dalam kunut, praktek kunut gimana? Keras, pelan, keras. Nah kita mempertanyakan, kamu kenapa pelan di situ sama-sama doa kunut? Prakteknya doa kunut kayak gitu. Pernah ikut? Baik. Mereka keraskan kan? Keras, terus pelan. Pelan ini bagian dari doa kunut atau bukan? Bagian dari doa kunut. Kalau alasannya sama-sama Fatihah, kenapa ada keras ada pelan? Sama-sama kunut, kenapa ada keras ada pelan? Alasannya sama di sini. Jadi jawabannya, ya kalau memang sunnahnya demikian, kita ikuti sebagaimana panduan yang ada. Sebab mereka yang membaca basmalah dengan keras sampai pada menganggap bahwa yang baca basmalah pelan itu tidak baca basmalah. Kalau hanya dengan pelan kemudian disimpulkan tidak baca, berarti orang yang rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud nggak baca semua, termasuk tasyahud. Tasyahudnya keras atau pelan? Pelan. Padahal mereka mengakui salawat itu rukun, tasyahud itu juga rukun untuk tasyahud akhir, dan dibaca dengan pelan, tapi tidak diingkari. Makanya pengingkaran ini adalah pengingkaran yang tidak pada tempatnya, karena mereka yang membaca pelan itu membaca tapi tidak
keraskan, bukan tidak membaca. Dengan tetap menghormati adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan masalah keras dan pelannya bacaan basmalah ketika sholat jahriyah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah jamaah, bagaimana tadi disampaikan Ustaz Amin Abbas, Hafizahullah, maka kitab ini akan kita selesaikan di tahun ini, tahun 2024, dan kita masih punya kajian Rabu pagi di bulan Desember satu kali, yaitu pekan depan. Karena pada tanggal 25 Rabu tanggal 25 Desember Ustaz ada keperluan di Boyolali sehingga libur, sehingga kajian Rabu pagi di tahun 2024 tinggal pekan depan, yaitu insya Allah akan menyelesaikan kitab Masail Jahiliyah Ataman, sehingga pastikan diri kita menjadi bagian dari sejarah menghatamkan kitab Masail Jahiliyah. Jangan sampai kecewa, maka hadir, dan jamaah yang tidak datang mohon dikabarkan untuk khataman bareng-bareng. Entah nanti ada info dari bosnya nanti travel atau tidak, kita nggak tahu, ya, itu surprise saja. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.